melakukan hal-hal yang baik. Sehat yang dipakai menjalankan taat, sehat yang tidak digunakan bermaksiat, itu sehat walafiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias tubuhnya sehat, hobinya maksiat, badannya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Malah setahu ulun, pokoknya ulun terus, orang-orang yang berbuat jahat itu ya rata-rata orang-orang yang berbuat maksiat itu kebanyakan ya orang-orang yang badannya sehat. Betul? Coba maaf, yang suka nyolong, yang suka mencuri itu kebanyakan orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat, tafiat. Yang suka berantem, yang suka ribut, gegeran, tukaran, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat, tapi tidak afiat. Ibu-ibu yang suka rasan-rasan, yang suka ngomel-ngomel ke suami, itu kebanyakan ibu-ibu yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini ada orangnya datang, orangnya mau berhadir ke majelis ilmu, sehat, mau berzikir, ini nikmat yang luar biasa. Sehat, mau mendekat kepada Allah. Lah kalau orang sakit dia mau mendekat kepada Allah, wajar, emang lagi sakit, dikasih penyakit terus dia mepet-mepet mendekat ke Allah, wajar. Kalau lagi sehat suka lupa sama Allah, begitu sakit, Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau pas sehat tidak pernah zikir, begitu sakit langsung nyebut-nyebut nama Allah. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada, orangnya juga datang kok ini, pokoknya orangnya agak gemuk, jilbabnya coklat. Lah orang lagi sakit dia mau mendekat sama Allah itu wajar. Nah kita ini nggak sakit, kita dikasih badan sehat, mau mendekat kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan diistiqomahkan, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai sihah wa afiyah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini agak-agak ruwet, mumet, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, agak membingungkan dan memprihatinkan. Ini bagi yang mau berpikir pasti prihatin. Lah peyan-peyan kok nggak merasakan itu? Mohon maaf, karena peyan-peyan ini kan nggak mikir. Mungkin nggak mau mikir, atau mungkin nggak bisa mikir. Nah, kayaknya yang kedua ini kayaknya nggak bisa. Apalagi kita hidup di zaman yang banyak orang bilang wolak wali ing zaman kalau orang Jawa. Mohon izin ya yang saudara kita yang non Jawa, mungkin ini nanti ceramahnya ulun ada campurannya pakai bahasa Jawa, tapi ulun yakin
yang non Jawa pun udah paham maksudnya walaupun kadang-kadang nggak bisa mengomongkannya. Loh, zaman sekarang ini udah kebalik-balik. Sekarang ini yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang harusnya tuntunan dianggap tontonan, yang cuma tontonan dijadikan tuntunan. Memang sekarang zamannya udah kebalik-balik. Ini didengerin apa enggak ya? Maka jujur saja, begitu ulun naik pentas, naik panggung ini, gembira, bahagia, sekaligus bangga melihat semangat dan antusias jamaah yang berhadir di majelis ini, membuktikan bahwa kesadaran beragama dan iman warga Kait-Kait dan sekitarnya ini sungguh-sungguh kuat. Terbukti di majelis malam hari ini yang berhadir ribuan dengan semangat yang membara, dengan antusias yang tinggi. Ulun jadi husnudzon warga Kait-Kait ini kalau diajak beragama luar biasa. Menghadiri acara yang seperti ini aja semangatnya luar biasa, apalagi mendatangi acara yang lebih penting, lebih wajib, pasti lebih semangat. Betul? Nah, kalau mendatangi acara semacam ini udah semangat, apalagi mendatangi acara yang lebih wajib. Contoh, sholat subuh berjamaah. Pasti lebih semangat, nggih? Jadi kalau jamaah sholat subuh ya serame ini. Nah, ini yang namanya kebalik-balik. Coba ulun tanya dijawab. Sholat subuh itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Nah, kalau sholat id, sholat hari raya, wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Nah, sunnah sama wajib lebih penting mana? Lebih penting mana? Nah, di Kait-Kait ini jamaahnya sholat subuh sama jamaahnya sholat id lebih banyak mana? Maka sampai ada muadzin, tukang azan itu yang marah-marah gara-gara warga sekitar dipanggil azan zuhur kada ada yang datang, waktu asar diazani nggak ada yang datang, waktu maghrib diazani nggak ada yang datang, waktu isya diazani nggak ada yang datang, waktu subuh lebih-lebih diazani nggak ada yang datang. Akhirnya si muadzin ini marah-marah. Jam 9 pagi azan sekenceng-kencengnya. Jadi speaker itu volumenya pol, kenceng banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada azan jam 9 pagi, masyarakat sekitar ini pada bawa pentungan demo. Ini siapa jam 9 pagi azan kenceng banget, kompak sambil bawa pentungan. Ngamuk-ngamuk ini yang azan dimarahi. Kamu itu gila ya, jam 9 pagi kok azan? Azan apa kamu? Kata yang azan, yang gila itu saya apa pean semua. Wong zuhur tak panggil nggak ada yang datang, waktu asar tak panggil nggak ada yang datang, waktu maghrib dipanggil nggak ada yang datang, lah waktu isya waktu subuh dipanggil nggak ada yang datang. Lah ini nggak waktunya jam 9 dipanggil kok malah pada datang. Nah, yang gila ulun apa pean? Akhirnya balik, ya udah podo gilane gitu. Nah, ini memang zaman udah kayak gini. Maaf sekali lagi saya ulang, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, agak ruwet, agak mumet, membingungkan dan memprihatinkan. Ya, sekali lagi ini bagi yang mau berpikir. Mari kita berangkat dari sebuah hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bada'al Islamu ghariban
wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Dulu awal mula agama Islam datang itu merupakan sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat yang waktu itu jahiliyah, sehingga agama Islam terasing, dikucilkan. Dan memang karena komunitas masyarakat waktu itu rata jahiliyah, sehingga Islam itu sesuatu yang asing, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat yang semuanya jahiliyah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan dan menjalani Islam itu kada ada temennya hanya sedikit, hanya ditemani istrinda tercinta Sayyidah Khadijah, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian saudara sepupu yang akhirnya menjadi menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang jumlahnya sangat sedikit menjalani Islam, mengamalkan Islam di tengah-tengah masyarakat yang umumnya jahiliyah semua. Jangan lupa di subscribe Gus YouTube. Terima kasih.